Halo semua, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 151. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Pertarungan berlanjut. Shoyan menghadapi salah satu dosen dari Hall of Soul. Bocah, kau berani menerobos Hall of Soul. Apakah kau sudah bosan hidup? Suara geram menggema memenuhi ruang aula. Dari 4 sudut aula, muncul 4 sosok yang melangkah serentak, membawa aura mencekam. Dari aura yang mereka pancarkan, jelas bahwa keempatnya adalah Dozong bintang 6 hingga 7, kekuatan yang tak bisa diremehkan. Berhenti sekarang juga, teriak salah satu dari mereka. Suaranya menggema bagai lonceng kematian. Namun Shoyan tetap tenang. Lantas ia berkata, 4 pelindung saja, kalian pikir bisa menghentikanku? Tanpa henti ia melesat maju. Tubuhnya diselimuti api yang membara. Api itu meledak menjadi naga raksasa, bertabrakan dengan ular piton hitam yang diciptakan oleh gabungan kekuatan keempat pelindung itu. Enyahlah, ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula, sehingga memporak-porandakan segala sesuatu di sekitarnya. Pilar-pilar batu runtuh, sementara penjaga Hall of Soul terlempar jauh. Keempat pelindung itu pun mundur. Kabut hitam yang melingkupi mereka menghilang, memperlihatkan tubuh spiritual mereka yang rapuh. Namun, sebelum mereka sempat menyusun pertahanan, Shoyan sudah melancarkan serangan lanjutan. Api surgawi melesat, menelan mereka satu persatu hingga yang tersisa hanyalah kehampaan. Shoyan mendekati pelindung terakhir yang gemeteran ketakutan. Tangannya mencengkeram erat jiwa rapuh itu. Lantas Shoyan bertanya, di mana tempat jiwa-jiwa dipenjarakan? Pelindung itu gemetar, mencoba melawan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Akhirnya ia berkata, di Lock Soul Hall, belok kiri di depan. Tanpa pikir panjang, Shoyan pun melesat menuju koridor yang ditunjukkan. Langkahnya cepat dan penuh kepastian, sementara tubuh-tubuh penjaga yang mencoba menghadangnya tergeletak tak bernyawa di sepanjang jalan. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu logam hitam besar. Tanpa ragu, ia menghantam pintu itu dengan kekuatan penuhnya, membuatnya hancur berkeping-keping. Pemandangan di baliknya membuat nafas Shoyan tertahan sejenak. Rantai-rantai hitam menggantung dari langit-langit, menopang bola-bola cahaya yang berisi jiwa-jiwa yang terkurung. Di tengah-tengah, seorang lelaki tua duduk terbelenggu, tubuhnya dililit rantai besar. Shoyan merasakan tubuhnya bergetar hebat. Dengan haru, Shoyan berkata, "Guru, murid ini datang untuk menyelamatkanmu." Ini adalah pertama kalinya Shoyan berhadapan langsung dengan Yao Lao sejak peristiwa kelam itu terjadi. Sosok tua berambut putih yang kini tampak rapuh di hadapannya begitu berbeda. Ketegasan yang dulu terpancar sekarang telah lenyap, digantikan kelemahan seorang pria yang dimakan usia dan penderitaan. Selama ini, Shoyan tahu bahwa aula jiwa tidak akan dengan mudah menghilangkan nyawa Yao Lao. Namun jelas bahwa hidup di bawah penindasan mereka bukanlah kehidupan yang layak. Saat Shoyan berlutut di tanah, mata Yao Lao yang tertutup di dalam gugus cahaya itu perlahan bergetar. Perlahan-lahan mata tua itu terbuka, menatap pemuda di hadapannya dengan penuh haru. Sesaat kemudian, dengan senyum, Yao Lao berkata, "Anak kecil, akhirnya kau sudah tumbuh." Kata-kata itu menyentuh hati Shoyan. Dulu, dia hanyalah seorang pemuda penuh semangat dengan hasrat membara. Tapi kini, bertahun-tahun telah berlalu. Ia telah menjelma menjadi seseorang jauh lebih kuat dan tangguh. Shoyan pun mengeluarkan air mata. Namun, dia harus segera membawa Yao Lao keluar dari sini. Ia pun menghapus air matanya dan segera bangkit. Matanya meneliti gugus cahaya yang mengurung Yao Lao, lalu mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Dari antara alisnya, kekuatan spiritual yang kuat dan melimpah menyebar keluar. Melihat itu, Yao Lao bergumam, Ini aroma negara jiwa." Shoyan pun mengangguk perlahan, tetapi tekad di matanya membara. Tangannya mengepal, dan dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritual ke dalam gugus cahaya. Pengurung itu segera pecah dengan ledakan kecil. Shoyan segera membantu Yao Lao berdiri, menatap penuh amarah pada rantai hitam besar berbentuk ular yang melilit tubuh gurunya. "Ini adalah rantai pengunci jiwa," kata Yao Lao. "Mereka digunakan untuk mengikat jiwa, sangat sulit dihancurkan. Tapi mereka benar-benar memandang rendah diriku. Mereka bahkan menggunakan rantai sebesar ini." Shoyan lalu mengulurkan tangannya. Api surgawi keluar dari telapaknya, menjalar ke seluruh rantai. Rantai logam itu mengeluarkan asap putih tipis ketika terbakar.
Simbol-simbol aneh di permukaannya memudar seiring panas yang melahapnya. Api 3000 pembakaran, gumam Yao Lao. Matanya menyiratkan keterkejutan. Kau telah mendapatkan api surgawi lain? Xiaoyan hanya mengangguk dengan senyum tipis. Ia melanjutkan menghancurkan rantai satu persatu hingga semua belenggu yang melilit Yao Lao akhirnya hancur. Wajah tua itu tampak lebih segar, meski tubuhnya lemah. Akan tetapi, saat mereka bersiap meninggalkan aula besar itu, gelombang aura gelap yang menekan tiba-tiba muncul. Sebuah tawa dingin menggema di seluruh ruangan. Dari balik bayangan, seorang lelaki tua muncul, berdiri angkuh di udara dengan rantai hitam melingkar di kakinya. Yao Chen, muridmu ini benar-benar luar biasa, katanya sambil tersenyum sinis. Berani sekali dia menerobos aula jiwa untuk menyelamatkanmu. Sungguh keberanian yang patut dipuji. Xiaoyan memandang lelaki itu dengan mata membara. Lantas ia berkata, "Kau tahu aku akan datang?" Lelaki tua itu pun berkata, "Tentu saja. Ini semua sudah direncanakan. Kami hanya menunggumu masuk ke dalam perangkap." Hati Xiaoyan bergejolak. Ia sadar pertarungan di hadapannya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun tekadnya tak tergoyahkan. Hari ini ia akan membawa Yao Lao pergi, apapun yang terjadi. Ia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Tetua itu adalah Zai Xing. Ia berkata lagi, "Apakah kau akhirnya akan berusaha sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan hidupmu? Aku ingin tahu, apakah masih ada seseorang dalam klan Xiao saat ini yang mewarisi kekuatan mendominasi seperti di masa Xiao Xuan?" Ekspresi Xiaoyan dingin dan tak tergoyahkan. Di dalam nadinya, Douji yang besar dan garang mengamuk, menyerupai naga-naga api yang siap melahap apa saja. Setelah menelan 3000 Burning Flame, kekuatannya berada di puncak tertinggi. Namun, dia tahu benar bahwa menghadapi tetua Zai Xing, seorang dusun bintang 5, dia tetap tidak gentar sedikit pun. Jika dia menahan diri, kesempatan untuk menyerang pun akan sirna. "Serahkan kunci klan Xiao kepadaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu," ujar Zai Xing. Keyakinan akan kekuatan mutlaknya membuatnya tak gentar sedikit pun. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hati. Kata-kata Zai Xing tidak lebih dari angin lalu baginya. Matanya memindai sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. "Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan memaksamu menyerah," ucap Zai Xing. Ia mengangkat tangannya, 5 jari kurusnya bergetar, memancarkan kabut hitam pekat yang berkumpul menjadi rantai hitam berkilauan. Rantai itu meluncur ke udara, menembus ruang kosong dengan suara melengking, dan dalam sekejap muncul di atas kepala Xiaoyan. Serangan secepat kilat itu membuat wajah Xiaoyan berubah tajam. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat ia mundur dalam kecepatan tinggi. Rantai itu menghantam tanah keras di hadapannya, menciptakan retakan yang menjalar seperti jaring laba-laba. "Reaksimu cukup cepat," ucap Zai Xing dengan nada mengejek. Ia mengibaskan jarinya dan rantai hitam itu kembali menyerang, menyapu udara seperti ular berbisa yang memburu mangsa. Xiaoyan pun merespon dengan mengayunkan penguasa Xuan berat di tangannya. Benturan demi benturan terjadi, mengakibatkan percikan api di udara. Akan tetapi, tekanan dari rantai itu membuatnya terdorong ke belakang, meninggalkan bekas yang dalam di atas batu yang terbelah. "Ini benar-benar mengerikan," gumam Xiaoyan. Ia menggenggam penguasa itu erat-erat, meski tangannya mulai mati rasa. "Kamu memang tangguh," kata Zai Xing. Senyum dingin menghiasi wajahnya. "Akan tetapi, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Setelah aku menghabisimu, orang-orang yang ada di luar akan segera menyusul." Tanpa peringatan, Zai Xing pun menghilang. Ruang di sekelilingnya bergoyah seperti riak di permukaan air. Xiaoyan segera bergerak mundur. Akan tetapi, tangan Zai Xing muncul dari kekosongan, mengarah ke tenggorokannya. Xiaoyan membalas dengan sebuah tebasan. Tsunami yang memecah api. Sebuah cahaya penguasa besar meledak, menerjang tangan Zai Xing. Namun, serangan itu hanya mengguncang udara. Tangan itu terus melaju dengan kecepatan yang membuat Xiaoyan tak mampu menghindar. Benturan terjadi. Penguasa Xuan berat menahan serangan itu. Namun, dampaknya begitu besar hingga tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang, hingga kakinya terbenam dalam batuan keras seperti lumpur. Sungguh lawan yang sulit, pikirnya. Tak tinggal diam, Xiaoyan segera mengerahkan Angry Buddha Lotus. Energi yang bergejolak menyebar dari telapak tangannya. Api itu meledak, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan pilar-pilar di aula besar. Namun, sosok Zai Xing perlahan muncul dari balik gelombang api, meski pakaiannya tersamping-samping. "Bocah dari klan Xiao memang luar biasa," ujar Zai Xing. Melihat kesempatan itu, Xiaoyan tidak tinggal diam.
Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan manik petir api dan melemparkannya ke arah Zaising. Ledakan dahsyat terjadi, menciptakan kekacauan di aula itu. Jiwa-jiwa yang selama ini terperangkap akhirnya bebas, melarikan diri dengan jeritan pilu. Zaising menggeram marah. Ia merasa malu karena telah dipermainkan. Dengan suara gemuruh, dia melancarkan tangan memantik bintang, membuat ruang di sekitar Xiaoyan runtuh. Namun, apa yang ia serang hanyalah bayangan. Saat ia menyadari tipuan itu, Xiaoyan sudah melarikan diri menuju pintu keluar. "Xiaoyan, kau pikir bisa lolos dariku?" teriak Zaising. Xiaoyan tak memerdulikan suara itu. Ia tetap saja berlari menjauh dari tempat itu. Api yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga di aula jiwa buru-buru menghindar, ketakutan setelah melihat betapa cepatnya pelindung lain tewas di tangannya. Tak ada yang berani maju untuk menghalanginya. Dengan tanpa hambatan, kecepatan Xiaoyan pun memuncak. Dia dapat merasakan kehadiran Zaising yang mengejar dia dari belakang. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dikelabui oleh tubuh ilusi 3000 petir. "Dasar bajingan tua," Xiaoyan menggerutu dalam hati. Jika bukan karena kehadiran hantu tua Zaising, segalanya pasti berjalan lancar. Sayangnya, kekuatan 5 bintang Douzun sanggup mengubah keseimbangan pertarungan kali ini. Xiaoyan berfokus pada pintu keluar yang kian dekat, lalu menjejak tanah dengan kuat. Tubuhnya pun melesat dengan kecepatan penuh. Di luar, kekuatan ganas menghantam, membuatnya terkejut dan bergegas menghindar ke udara. Barulah ia bisa menyaksikan keadaan di aula jiwa. Lembah itu kacau balau. Retakan besar menganga di seluruh lembah, bahkan menjalar ke lereng gunung. Batu-batu besar terus berguling dari tebing, menghantam lembah hingga terasa seperti gempa bumi. Kelompok Xiaoyan dan para penjaga Hal Absol saling berhadapan di tengah lembah. Dengan douji yang membumbung ke langit, 10 aura kuat berperang di udara, membuat ruang di sekitarnya retak dan tak stabil, mengintimidasi para pelindung Hal Absol yang hanya bisa menyaksikan tanpa berani campur tangan. Selain 5 pertarungan sengit di langit, perhatian Xiaoyan tertuju pada Xian. Tak ada Douzun yang mengusik gadis kecil itu. Xian malah melampiaskan amarahnya pada beberapa pelindung aula jiwa. Dalam waktu singkat, kekuatannya tampak meningkat pesat, hingga Xiaoyan kesulitan mengukur sejatinya kekuatan gadis itu. Dengan cepat, pandangan Xiaoyan menyapu medan pertarungan. Melihat situasi tampaknya menguntungkan pihaknya, dia pun berteriak lantang. "Guru telah berhasil kuselamatkan, ayo cepat mundur." Mendengar teriakannya, Feng Zunze dan yang lainnya tampak lega. Namun lawan mereka justru menyerang lebih sengit, mencegah mereka melarikan diri dengan mudah. Xiaoyan mengerutkan kening memandang medan pertempuran yang kacau. Situasi ini ternyata lebih rumit dari perkiraannya. Munculnya Xiaoyan menarik perhatian beberapa ahli Hal Absol yang bergegas mendekat. Rantai hitam di tangan mereka meluncur seperti tombak menuju kepala Xiaoyan. "Enyahlah!" seru Xiaoyan meraih ketiga rantai itu. Naga api menyembur dari lengannya, menghantam dada ketiga pelindung itu hingga mereka terlempar ke pilar batu. Para ahli Hal Absol di sekitar Xiaoyan terkejut, enggan untuk mendekat lagi. Namun tiba-tiba, suara tawa dingin terdengar di atas. Sosok Zaising muncul, membuyarkan atap aula besar. "Ini buruk." Hantu tua itu datang mengejar. Xiaoyan bergumam cemas. Zaising lalu membentuk segel aneh di udara, membuat ruang di sekeliling mereka bergetar hebat, menutup jalan keluar. Feng Zunze di medan perang segera menyadari situasi penting ini. "Kau benar-benar tak tahu diri, Zaising," serunya pada Zaising yang menatap dengan sinis. "Kalian menyerbu aula jiwa kami. Ini adalah pelajaran bagi kalian semua." Zaising melangkah menuju Xiaoyan, menyelimuti sekitarnya dengan kabut hitam yang pekat. Xiaoyan pun cemas melihat kekuatan Zaising yang luar biasa. Ia menyadari tak ada waktu lagi. Xian tiba-tiba muncul di hadapannya, siap menahan laju Zaising. "Dapatkah engkau melakukannya?" Xiaoyan bertanya cemas. "Apa pilihan lain yang kita punya?" Jawab Xian tanpa ragu. Xiaoyan mengangguk, memberi Xian waktu untuk menahan Zaising sementara ia menyiapkan senjata pembunuh yang ampuh. Cahaya ungu memancar dari tubuh Xian. Dalam sekejap, tubuh kecilnya bertransformasi menjadi seorang gadis cantik berambut ungu. Ia menatap serius pada Zaising, yang menatapnya dengan tatapan mengancam. Semua harapan bertumpu pada Xian. Jika dia bisa menahan hantu tua itu cukup lama, Xiaoyan akan sempat menyelesaikan persiapannya dan mungkin mengubah keadaan di medan pertempuran. Nah, baiklah. Untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 151, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Yang penasaran kelanjutannya, jangan lupa tekan tombol lonceng di kanan bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.